pagi Dewan Juri yang terhormat, perkenalkan nama saya Natalita Tafanao dari SMA Negeri 3 Jakarta. Hari ini saya sebagai tim pro dan pembicara satu atas mosi di daerah rawan bencana. Dewan ini percaya bahwa negara seharusnya memprioritaskan mitigasi bencana dibandingkan relokasi. Bencana alam datang secara tiba-tiba, tidak ada yang tahu kapan akan datangnya dan tidak tahu akan kapan perginya. Maka dengan itu, kita sebagai masyarakat harus bisa siap dan bisa mempersiapkan diri untuk bisa mencegah yang namanya menjadi korban jiwa dalam bencana alam itu sendiri. Apalagi ketika kita menjadi masyarakat di dalam yang tinggal di dalam daerah yang rawan bencana. Indonesia sendiri adalah negara yang rawan bencana disebabkan oleh faktor geologisnya yang terletak di wilayah atas tiga lempeng tektonik yang menyebabkan Indonesia sendiri itu memiliki banyak gunung berapi yang masih aktif hingga sekarang. Sebelum itu, izinkan saya untuk bisa menjelaskan definisi dari mitigasi bencana itu sendiri. Mitigasi bencana itu sendiri adalah upaya untuk mengurangi resiko bencana alam yang akan terjadi di masa depan. Jadi, mitigasi bencana ini adalah upaya untuk mencegah yang sebelum terjadinya bencana alam itu sendiri. Ini terjadi menjadi dua, yaitu struktural dan non-struktural itu sendiri. Untuk yang struktural itu untuk bangunan, bagaimana cara membangun bangunan yang kokoh untuk misalnya tidak terjadi ketika terjadi gempa bumi dia tidak rapuh atau kokoh dan lain sebagainya. Dan untuk non-struktural sendiri adalah edukasi kepada masyarakat, edukasi kepada anak-anak, edukasi kepada orang tua, bagaimana cara untuk bisa menyelamatkan diri sendiri dan orang lain ketika terjadinya gempa bumi, ketika terjadi tsunami, ketika terjadi banjir, terjadi gunung meletus, dan lain sebagainya yang masih dikarenakan sebagai bencana alam itu sendiri. Lalu, apa itu perbedaan dengan relokasi itu sendiri? Relokasi adalah pemindahan masyarakat dari satu lahan, dari tempat tinggalnya ke lahan lain yang aman ketika setelah terjadinya bencana alam itu sendiri. Lalu, ini dipindahkan dengan alasan untuk keamanan masyarakat supaya mungkin bisa terjadi bencana alam lainnya di daerah tersebut, jadi mereka aman ketika di lahan lainnya. Lalu mengapa mitigasi dan relokasi ini berkaitan dengan daerah rawan bencana, berkaitan dengan hal tersebut? Dikarenakan mitigasi dan relokasi adalah salah dua cara untuk bisa mencegah atau mengurangi korban jiwa yang bisa terjadi di masa depan ketika bencana alam itu terjadi. Lalu, apa status quo di Indonesia saat ini atau di negara ini adalah pemerintah itu masih memprioritaskan relokasi dibandingkan dari mitigasi bencana itu sendiri. Mereka memprioritaskan untuk bisa memindahkan masyarakat dari setelah bencana alam terjadi dibandingkan mitigasi sebelum bencana alam itu sendiri terjadi. Itulah yang terjadi, itulah status quo di Indonesia sekarang saat ini. Lalu masuk ke argumen pertama saya, mitigasi harus menjadi prioritas pertama dan relokasi itu harus menjadi prioritas nomor 2. Mengapa demikian? Dikarenakan sebelum terjadi bencana alam itu sendiri, masyarakat itu sudah harus tahu bagaimana cara untuk bisa menyelamatkan dirinya sendiri ketika bencana alam itu terjadi. Bencana alam yang saya maksud di sini adalah seperti gempa bumi, tsunami, banjir, tanah longsor, dan juga gunung meletus serta bencana alam lainnya. Lalu selain itu, mereka sudah tahu bagaimana cara mengevakuasi diri, melindungi diri dan orang lain yang ada di sekitarnya. Tahu bagaimana apa yang harus dilakukan 18 jam ke depan jika keadaannya memburuk. Lalu mereka juga sudah mempersiapkan diri sebelum adanya bencana. Itu menjadi hal yang bagus dikarenakan masyarakat sudah sigap. Masyarakat ketika terjadi tidak linglung tetapi sudah tahu bagaimana cara mengevakuasi diri. Intinya adalah mereka sudah teredukasi dan sudah tahu apa yang harus mereka lakukan. Salah satu negara yang bisa kita contohkan adalah dari Jepang sendiri. Dari Jepang, anak-anak di bangku TK sudah diajari bagaimana mitigasi bencana. Dikarenakan Jepang juga adalah salah satu negara yang juga rawan bencana. Maka dengan ini pemerintahnya sadar bahwa
anak-anak sedini mungkin tuh harus bisa diajarkan mitigasi bencana. Jadi ketika terjadi bencana, mereka bisa tahu apa yang harus mereka lakukan terjadi ketika gempa bumi atau bencana lainnya. Sedangkan untuk relokasi sendiri, jika pemerintah memprioritaskan relokasi sendiri dibandingkan mitigasi atau edukasi tentang bencana alam itu sendiri, masyarakat belum tahu bagaimana cara melindungi diri sebelum terjadi bencana itu sendiri atau ketika terjadi bencana itu sendiri. Mereka tahunya adalah setelah bencana alam ini terjadi, pemerintah akan datang untuk menyelamatkan kita dan memindahkan kita ke daerah lain. Tapi mereka pada saat itu tidak tahu bagaimana cara untuk at least melindungi diri mereka sendiri ketika bencana alam itu sendiri terjadi. Maka dengan itu korban jiwa pun menaik jumlahnya dikarenakan masyarakat tidak tahu bagaimana caranya untuk bisa evakuasi diri ketika hal tersebut terjadi. Lalu kita harus ketahui juga bahwa di daerah rawan bencana aktor yang paling rentan adalah anak-anak dan lansia. Maka dengan ini mereka juga harus bisa diedukasi bagaimana cara keluar dari sana. Masuk ke argumen kedua saya, mitigasi bencana itu menguntungkan bagi segala pihak, dari pihak masyarakat, dari pihak volunteering, dari pihak pemerintah juga. Ini adalah hal yang sangat menguntungkan. Mengapa demikian? Dikarenakan ketika terjadi bencana, masyarakat sudah tahu, seperti yang tadi saya sudah jelaskan, masyarakat sudah tahu bagaimana cara untuk menyelamatkan diri. Dari sisi pemerintah juga, apalagi naungan pemerintah yang untuk penanggulangan bencana seperti BNPB, PMI, relawan, serta lainnya, itu juga lebih mudah bekerja dikarenakan masyarakat sudah tahu sebelumnya untuk bisa menyelamatkan diri, dan pekerjaan mereka juga lebih mudah dikarenakan mereka sudah aman. Terima kasih.